Beberapa waktu terakhir, kasus penembakan terhadap warga sipil oleh TNI dan Polri menjadi sorotan publik. Sebenarnya seperti apa sih aturan penggunaan senjata api di kedua institusi tersebut dan apa yang bisa kita lakukan untuk segera mengatasi persoalan yang terus berulang ini? Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan ialah penembakan di rest area kilometer 45 Tol Merak Jakarta yang menewaskan Ilyas Abdurrahman, seorang pengusaha rental, dan rekannya Ramli Abu Bakar yang kritis akibat luka tembak. Keduanya diduga ditembak anggota TNI AL. Kasus itu pun turut menyeret aparat kepolisian yang diduga menolak mendampingi korban. Sementara itu sepanjang 2024, rentetan kasus penembakan juga terungkap dilakukan polisi. Di antaranya polisi menembak siswa SMK di Semarang, polisi menembak polisi di Solok Selatan, polisi membunuh ibu kandung di Bogor, poluan membakar suami di Mojokerto, serta pembunuhan yang melibatkan anggota Polri di Palangkaraya. Bulan lalu, 18 anggota Polri diduga memeras warga Malaysia saat pentas musik Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024. Rentetan kasus ini pun membuat publik mempertanyakan aturan penggunaan senjata api baik oleh TNI maupun Polri. Pasal 1 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 diatur jenis senjata api yang digunakan TNI sebagai tugas pertahanan negara serta penegakan hukum. Di pasal 26 Permenhan itu juga diatur penggunaan senjata api militer oleh instansi di luar Kementerian Pertahanan dan TNI. Dalam aturan disebutkan, senjata api dapat digunakan untuk kegiatan pengamanan, kegiatan olahraga menembak atau berburu, koleksi dan kepentingan ilmiah. Sementara itu, aturan penggunaan senjata api oleh Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Dalam pasal 47 disebutkan, penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Bahkan, pasal 48 juga meminta polisi untuk mengikuti prosedur sebelum menggunakan senjata api. Salah satunya dengan menyebutkan diri petugas Polri dan memberi peringatan secara jelas. Artinya sudah jelas ya, aturan terkait penggunaan senjata oleh TNI dan Polri. Lalu mengapa ya penggunaan senjata api yang tidak sesuai aturan terus marak terjadi? Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, M. Isnur mengatakan, kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI dan Polri seperti gunung es karena masih banyak kasus lainnya yang tidak terungkap. Polemik itu menunjukkan adanya masalah dalam sistem dan kultur institusi Polri ataupun TNI. Isnur melihat masalah tersebut berhubungan dengan praktik korup berupa backing-membackingi yang sering dilakukan anggota TNI dan Polri. Baik legal maupun ilegal, praktik itu memicu terbentuknya kultur kekerasan yang berujung pada penyalahgunaan senjata api. Untuk itu, Indonesia membutuhkan lembaga pengawas eksternal bagi institusi yang anggotanya boleh megang senjata api. Sejumlah kasus penembakan yang melibatkan anggota TNI dan Polri ini tentu harus segera menjadi perhatian khusus pemerintah serta pimpinan institusi masing-masing. Apabila tidak ditindak secara tegas dan serius, dikhawatirkan akan timbul kasus serupa yang merugikan masyarakat, bahkan hingga menyebabkan nyawa melayang. Kalau menurut sahabat Kompas gimana tanggapannya terkait kasus penembakan yang melibatkan TNI Polri ini?